Kemudian bagaimana orang itu kalau sudah baiat? Maka setelah baiat ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tersebut sebagai konsekuensi dari baiatnya. Ya, sama dengan orang menjadi PNS, ya, pegawai negeri sipil, apalagi militer. Begitu dilantik, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka kerjakan, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Yang bersangkutan juga tidak bisa melanggar dari apa yang telah ada. Artinya tidak bisa semau gue. Jadi kalau tentara harus taat dengan aturan tentara, jangan ikut aturan polisi. Kalau polisi harus taat dengan aturan kepolisian, jangan ikut aturan tentara, termasuk juga jangan ikut aturan PNS, berbeda. Ya, polisi, tentara, PNS berbeda. Ya, pekerjaannya berbeda, sistem birokrasinya juga berbeda, termasuk juga dalam dalam perintah, ya, dalam melaksanakan perintah-perintah dari komandan juga berbeda antara sipil dengan kepolisian dan tentara, TNI. Kalau dalam sipil masih ada kesempatan berdiskusi. Kenapa kok harus begini? Ada. Sehingga ya seperti ketika akan melaksanakan suatu kegiatan, di briefing dulu. Setelah diberitahu apakah ada pertanyaan, seperti itu. Dalam sipil ya diskusi lebih cair. Akan tetapi kalau sudah di kepolisian dan juga di ketentaraan, maka tidak ada diskusi yang berbelit-belit. Intinya ketika sudah ada perintah dari pimpinan, bawahan hanya bisa bilang siap, laksanakan. Kalau ada teguran dari pimpinan kepada bawahan, bawahan hanya mengatakan siap salah. Jadi mau salah mau benar siap disalahkan, itu bawahan. Itu perbedaan ya birokrasi sipil dengan TNI dan polisi. Jadi dalam thariqah berbeda dengan ya ketika kita hanya melaksanakan syariat sebagaimana umumnya umat Islam. Ketika masuk thariqah, jamaah thariqah atau ikhwan thariqah, kalau di Tijani fuqara Tijani, kalau sudah mendengar itu adalah dari Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ikhwan hanya boleh thayyib na'am. Mempertanyakan apalagi mempermasalahkan tidak boleh. Ada yang sampai akibatnya dikeluarkan dari thariqah jika mempermasalahkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Rasulullah ke Syekh, dan itu wajib dilakukan kepada ikhwan thariqah Tijani. Berbeda dengan ketika kita tidak berthariqah. Ya, kalau kita tidak berthariqah bisa milih. Tapi kalau sudah berthariqah aslinya laksana tentara, maka ketika komandan kerjakan, maka hanya menjawab siap kerjakan dan langsung dikerjakan tanpa ada pertanyaan lagi. Dan juga tanpa ada babi bu lagi, intinya tidak boleh mempermasalahkan ini dan lain sebagainya. Baik para ikhwan dan pemirsa rahimakumullah, kewajiban pertama bagi ikhwan thariqah At-Tijani adalah ya sebagai umat Islam dulu.
Jadi sebagai orang Tijani itu harus Islam. Kalau bukan Islam tidak bisa masuk Thariqah Tijani. Dan sebagai umat Islam dia harus menjaga dan menegakkan syariat Islam pada dirinya dulu secara kafah, secara sempurna. Jadi minimal ya sholatnya istiqomah. Dan dalam Thariqah Tijani sholatnya minimal istiqomah berjamaah dengan cara jamaah ahlus sunnah, ya, golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berjamaah model yang lain. Contohnya kayak di Syiah itu nepuk-nepuk paha dan lain sebagainya, nepuk-nepuk dada. Tidak. Jadi artinya kita sebagai pengamal thariqah termasuk Thariqah Tijani, akidah kita harus akidah ahlus sunnah dan amalan kita adalah amalan ahlus sunnah, dan ahlus sunnah wal jamaah telah menentukan agar supaya para penganutnya mengamalkan syariat fikih, ya, terutama fikihnya mengambil salah satu dari 4 madhab yang muktabar dan terkenal, yaitu kalau di asalnya Thariqah Tijani di Maroko dan Aljazair itu thariqahnya madhabnya madhab Maliki. Kemudian di sebagian negara-negara Asia Tengah, ya, kayak di India, Pakistan sudah mulai banyak Tijani. Dan negara sekitarnya bahkan sudah masuk ke Cina dan Jepang. Ya, dalam pertemuan 2013 ya, itu wakil dari Jepang ada. Pertemuan dari tahun 2009 saya tidak melihat wakil dari Jepang, yang dari Cina sudah ada. Tapi 2013 Cina dan Jepang sama-sama ada. Kalau Amerika sudah lama banyak Ikhwan Tijani di sana, terutama di San Francisco. Jadi Ikhwan Tijani ya harus mengikuti salah satu madhab. Kalau Indonesia madhabnya Syafi'i. Jadi dan tidak harus pindah pada madhab Maliki. Jadi tidak diharuskan pindah madhab, tetap madhab Syafi'i. Dan harus saling menghormati. Dan kita penting juga dikit-dikit tahu tentang madhab lain tersebut sehingga tidak kaget ketika berjamaah dengan mereka. Contohnya kalau sudah ada cucu saya datang ke Indonesia, agar supaya tidak ini Ikhwan Tijani, ya pentinglah tahu tentang ya madhab Maliki termasuk qiraatnya. Yang tidak ngerti nanti bingung, dikira salah qiraatnya, padahal benar. Kenapa? Qiraatnya beda. Di sana pakai waros, sedangkan orang Indonesia pakai hafaz. Seperti itu. Kemudian yang jadi pertama menegakkan syariat Islam semua, ya, dalam artian Islam yang kafah. Dari syahadatnya yang benar, sholatnya yang benar, puasanya yang benar, zakatnya yang benar, hajinya yang benar. Kemudian dalam kesehariannya yang kedua, wajib menjaga sholat 5 waktu berjamaah bila mungkin. Ya. Kemudian termasuk juga berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, dari sholat yang sudah benar bacaannya dan gerakannya. Kalau sudah benar bacaan dan gerakannya, berusaha agar supaya mencapai kondisi khusyuk atau fokus dalam sholat tersebut, merasa kalau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca bacaan-bacaan sholat rasanya seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah itu ditingkatkan lagi ke ikhlas. Ya. Sholatnya karena Allah, tidak karena apapun. Sehingga kalau sudah ikhlas, makbul ibadah kita. Ya. Kemudian ya kalau ditingkatkan lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya mencapai pada kondisi muraqabah, musyahadah, puncaknya ma'rifah billah. Jadi ya kita sempurnakan gerakan-gerakan sholat dulu, di mana Sayyidi Syekh radhiyallahu an menyatakan bahwa sholat yang benar sempurna tumakninahnya. Jadi dalam ruku dan sujud minimal tasbih 3 kali. Jadi tidak dibenarkan Ikhwan Tijani sholatnya kayak capung cawi. Cut, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan Ikhwan Tijani sholatnya balapan. Jadi harus ya dalam setiap rukun minimal harus tumakninah. Tumakninahnya cukup dengan ukuran membaca tasbih 3 kali. Itu dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, Ikhwan Tijani wajib mahabbah ke Syekh radhiyallahu an. Mahabbah selamanya dan mahabbah sebenar-benarnya. Juga mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Karena mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kepada Sayyidi Syekh, inilah yang menjadi tolok ukur. Ya, menjadi tolok ukur mahabbah kita ini sudah benar atau tidak, dan thariqah kita berhasil atau tidak. Salah satunya mahabbah kita kepada Rasulullah dan Syekh radhiyallahu anhu. Ya.